Nama Lembata, Lewoleba, sempat jadi topik hangat dalam 1-2 hari ini. Pasalnya, di Pulau Ikan Paus ini, ada sebuah kejadian sedikit heboh, diberitakan di beberapa media berita online, termasuk dan paling banyak media sosial. Sebuah patung Bunda Maria setinggi 1 meter ditemukan mengapung di perairan Teluk Lewoleba oleh nelayan bernama Rudi Keraf dan temannya, Rabu, 24 bulan 11 2021, menurut pengakuan Rudi, patung itu ditemukan saat dia bersama temannya menuju ke tempat mancing biasa menggunakan perahu motor. Saat ditemukan, ada sebuah rosario terlilit di tangan patung itu. Video penemuan patung itu dibagikan Rudi di akun Facebooknya dan dibanjiri komentar. Ada yang mengucapkan selamat kepada Rudi dan lebih banyak lagi berkomentar sekaligus dengan doa-doa kepada Bunda Maria. Misalnya, semoga Bunda melindungi Lewo tanah kita dari segala malapetaka yang akan terjadi. Komentar-komentar itu katanya tidak dibalas oleh Rudi karena masih lanjut mancing sebelum kemudian membawa patung itu ke darat. Rumah Rudi lantas jadi ramai oleh orang-orang sekitar saat Rudi dan temannya pulang mancing. Orang-orang datang dengan lilin dan berdoa di depan patung yang diletakkan di ruang tengah rumah Rudi. Ketika orang-orang sibuk membahas peristiwa itu di media sosial, dan rumah Rudi pun terus dibanjiri para pengunjung yang rata-rata umat Katolik, muncul sebuah postingan yang lain. Dalam postingan itu ada foto seorang yang diduga kelainan jiwa gila, sedang menggendong sebuah patung Bunda Maria dan berdiri persis di bawah tiang beton dermaga yang sudah mulai berlumut. Pemilik akun menyertakan caption dalam gambar itu demikian, "Bukan terdampar begitu saja, tapi om ini yang diduga ada gangguan mental yang taruh di laut. Om ini kami sering ketemu di pesta-pesta, joget pakai kacamata hitam, jas dan sarung. Jadi jangan prediksi yang aneh-aneh bilang kode alam atau apapun itu. Bersyukur nelayan itu so temukan dan bisa bawa pulang taro di tempat yang aman." Yang jadi pertanyaan, dari mana dia dapat itu patung? Dia jalan pegang deng ini patung orang te lihat kah? Perdebatan pun terjadi, ada yang mati-matian mempertahankan bahwa itu tanda alam. Bunda Maria datang sendiri untuk Lembata, Bunda Maria ingin menjaga Lembata, dan macam-macam pendapat pro lainnya. Ada juga yang mati-matian mengatakan bahwa patung itu dibuang oleh orang gila, yang katanya juga sering mengambil barang-barang lain seperti patung, salib, foto-foto di kuburan umum warga dan dibuang ke laut. Sementara yang lain meminta agar kasus ini diselidiki lagi supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagai anak Lembata, saya sendiri dihujani banyak pertanyaan terkait peristiwa ini. Romo, komentar dong penemuan patung di kampung Romo. Apa tanggapan Romo tentang patung Bunda Maria yang terdampar di Lembata? Romo, wah tempat Romo kayaknya banyak dosa tuh. Bunda Maria datang ke sana. Emotion tertawa, wah tempat Romo bisa jadi satu destinasi wisata rohani baru lagi dong, dan masih banyak lagi. Saya hanya menjawab, saya selidiki dulu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sempat terlintas di kepala saya 1-2 kemungkinan terkait hal ini. Kemungkinan pertama, bisa jadi ada sebuah bencana banjir besar di Lembata atau sekitarnya dalam hari-hari ini, sehingga patung, yang kemungkinan besar terbuat dari fiber itu terapung hingga kemudian ditemukan. Beberapa kemungkinan lain yang mirip misalnya karena ombak besar dan kapal karam yang di dalamnya mungkin ada penumpang yang membawa patung Bunda Maria. Namun, ini sangat kecil kemungkinan, karena tidak ada berita mengenai bencana alam dalam 1 pekan ini. Kemungkinan kedua, saya lebih berat ke berita tentang orang dengan gangguan jiwa yang membuang sebuah patung ke laut, mirip dengan yang ditemukan itu. Ini mungkin mendekati kebenaran, karena ada foto jelas. Kemungkinan ketiga, sebenarnya sudah masuk ke ranah refleksi iman yang sedikit ada mistis-mistisnya. Hehehe, bisa saja ada peristiwa iman di mana Allah ingin menunjukkan kebesaran kuasa-Nya lewat tanda-tanda dan kejadian-kejadian lahiriah, seperti penemuan patung, atau penampakan-penampakan Bunda Maria, dan lain-lain. Ingat kisah patung Santa Perawan Maria Aparecida di Brazil yang ditemukan oleh 3 nelayan setempat, Dimongos Garcia, Joko Alves, dan Felipe Pedroso pada tanggal 12 Oktober tahun 1717, yang kemudian menjadi pelindung negara Brazil. Atau tak usah jauh-jauh, ada kisah Tuan Ma 5 abad silam di Larantuka, ketika sebuah patung Bunda Maria ditemukan di pantai Larantuka, tahun 1510, diduga berasal dari kapal Portugis atau Spanyol yang karam di Larantuka. Saat itu seorang anak laki-laki bernama Resiona menemukan patung berwujud perempuan saat mencari siput di pantai Larantuka.
Biarkan Abang Rudi dan keluarganya berdoa di depan patung Bunda Maria yang beliau temukan itu. Tidak perlu berdesakan ke rumah Rudi untuk berdoa, karena berdoa di rumah juga sama saja. Patung apapun hanya sarana yang disucikan agar kita menghayati iman kita untuk sampai pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita tidak menyembah patung, tetapi menghormatinya sebagai simbol kehadiran figur yang tergambar. Tetap tenang, dan semoga iman kita di tanah Lembata tidak terpengaruh sedikit pun dengan peristiwa semacam ini. Justru iman kita semakin diperteguh bahwa Tuhan, Bapa, Ama, Allah Lera Wulan Tanah Ekan, tetap ada kemarin, hari ini, esok dan selama-lamanya untuk kita di Lembata ini, dan untuk semua orang yang beriman kepadanya. Salam, doa, dan berkat dari Tanah Misi. Tidak bermaksud memirip-miripkan kejadian di Lewoleba dengan hikayat sakral Tuan Ma yang sudah melegenda. Namun bisa dimaknai sebagai sebuah peristiwa di mana Allah yang super, Allah yang maha, Allah yang tinggi luhur itu, ternyata bisa hadir menyapa manusia lewat cara-cara yang banyak kali di luar nalar manusia. Maka jika benar patung itu dibuang oleh orang gila, tentu patung itu punya pemiliknya, silahkan dicari tahu. Dan jika sudah berhasil menemukan pemiliknya silahkan diluruskan pemberitaannya ke publik agar tidak terus menimbulkan pertanyaan dan kebingungan. Dan untuk kita semua, silahkan berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama Bunda Maria, cukup di rumah kita masing-masing atau di gua-gua Maria yang sudah ada. Beberapa saat setelah viral di medsos, ada juga yang mengirim foto seseorang menggendong patung Bunda Maria serupa di bawah kolong pelabuhan laut Lewoleba. Orang yang gendong diduga warga Posiwatu, Kecamatan Wulandoni, sehingga muncul dugaan kalau patung yang ditemukan milik Gereja Katolik Stasi Posiwatu. Namun setelah dikonfirmasi ke Posiwatu, ternyata patungnya masih ada. Jika benar patung ini sebelum ditemukan berada di lokasi kuburan, Rudi menduga tidak dirawat secara baik. Ya, mungkin juga orang jarang bakar lilin dan berdoa, sehingga dengan cara begini, Emma Bunda bisa dapat tempat yang pas untuk orang sembahyang dan bakar lilin, ucap dia. Muncul lagi klaim dari keluarga almarhum pastor yang dimakamkan di pekuburan umum Blua, di pinggir jalan menuju Pasar Pada. Bahkan, Bapak Ignatius Pati Lelaona, yang selama ini merawat kubur itu, sempat datang melihat sendiri patung Bunda Maria di kediaman sang penemu, Rudi Keraf di kawasan Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah. Bapak Pati Lelaona bilang patungnya sama persis dengan patung Bunda di kuburnya pastor itu. Yang membedakan, di patung Mama Bunda yang saya dapat ada rosario melingkar di tangan, patung punya Bapak Dorang tuh tidak ada rosario. Saya bilang, patung Emma Bunda yang saya angkat dari laut begitu sudah, tidak tambah-tambah, jelas Rudi Keraf. Dia menuturkan saat kembali dari melaut cukup banyak sahabat dan warga kota Lewoleba yang menjemput patung Bunda Maria dari dalam bodi perahu motor, marapu. Patung Bunda Maria itu bahkan disarungkan dengan kain tenun khas Lamaholot oleh seorang sahabat Rudi, penganut agama Islam. Sahabat muslimnya itu pula yang menggendong dan mentahtakan patung tersebut di kediaman Rudi. Alfian Ali Putra Raya Belen, seorang tokoh pemuda muslim di kawasan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, bahkan memosting foto pemuda muslim yang sedang menggendong patung Bunda Maria. Dia menuliskan, patung Bunda Maria yang ditemukan oleh Abang Rudi Keraf dan temannya ketika hendak memancing dan diangkat ke darat oleh masyarakat. Terlihat jelas sosok Abang Nazar, yang memeluk dan mengangkat patung Bunda Maria, adalah seorang yang memeluk keyakinan beragama Islam. Inilah bentuk sebuah toleransi yang tidak hanya diucapkan tetapi dijalankan. Kita doakan keberkahan kepada setiap insan manusia yang melakukan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dari Pulau Seribu Paus, Lembata, tulis Alfian pada akun Faseoknya. Syaiful Nenek Kapala, seorang pemuda muslim yang juga teman dekat Rudi Keraf, mengaku menyarungkan patung Bunda Maria karena punya empati yang besar. Saya punya empati besar terhadap peristiwa ini sehingga saya berinisiatif dengan hati nurani, turun, ikut menggendong dan mengantar patung Bunda Maria yang dianggap sakral agama Kristiani, ungkap Syaiful. Mulanya, patung Bunda Maria ditahtakan di depan rumah dan di bawah tenda, namun ada pastor yang menelpon dan menyarankan Rudi agar mentahtakan patung di dalam rumah. Soalnya pastor so tahu tuh, torang kalua dudu bekumpo tuh, gelas musti jalan, tebai kalua orang datang bakar lilin sembahyang depan patung. Jo torang laen dudo rama tuh ka, ungkap Rudi, sambil ngakak. Karenanya, Rudi pun memasukkan patung Bunda Maria ke dalam rumahnya.
Kalau 1-2 orang yang mau datang sembahyang, masuk dalam rumah Joe, ujarnya. Dia bahkan datang menjemput patung Bunda Maria itu dengan mobil jeep miliknya. Dikatakan, aksi spontan itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat dalam rangka membangun kerukunan antar agama di Kabupaten Lembata yang jadi bagian dari kehidupannya juga. Ini spontanitas, tanpa ada perintah, tanpa ada iming-iming dalam bentuk apapun. Ini adalah suatu kerohanian yang menjiwai diri saya, tentang kerukunan beragama, katanya. Dia ingin mengajak masyarakat hidup rukun antar agama di Tanah Lembata. Saya dengan hati menunggu kedatangan patung itu. Saya telepon Pak Rudi, dia sementara mancing tapi saya bilang harus segera bawa pulang patung itu supaya kita bawa ke rumah, tandasnya.